Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jadi beberapa hal yang mau saya sampaikan diantaranya adalah perkembangan teknologi digital di Indonesia tahun 2020 ini. Kemudian nanti keterampilan abad 21, kemudian kita masuk ke literasi digital. Kemudian seperti apa kompetensi literasi digital itu. Nah, kalau kita bicara literasi digital, maka kita harus tahu konten digital yang dimaksud itu seperti apa. Nah, nanti akan saya jelaskan berturut-turut. Nah, untuk perkembangan teknologi ini saya ambilkan beberapa perkembangan teknologi digital di tahun 2020. Ada beberapa grafis ya yang saya tampilkan di situ. Kita barangkali gambar ini sudah agak familiar ya bagi Bapak Ibu. Tapi mau tidak mau memang dasarnya kita sekarang berada di abad ke-21. Ya, jadi 21st century skill itu yang memang menjadi keterampilan yang nantinya diharapkan dari siswa-siswa kita. Ya, jadi di gambar itu kelihatan bahwa forces, ya, saya kira Bapak Ibu sudah paham semua keterampilan 4C itu ya, creativity, critical thinking, collaboration, communication, itu memang mau tidak mau keterampilan yang harus harus dikuasai ya oleh siswa-siswa di abad sekarang ini. Yang warna kuning itu ya. Nah, yang warna ungu, nah ini adalah literasi yang terkait dengan teknologi informasi yang baru ya. Di situ satu diantaranya adalah ICT literasi. Nah, itulah sebenarnya akar dari topik kita, literasi digital. Jadi literasi digital itu merupakan salah satu ya, kompetensi yang ada di framework dari 21st century skill ini. Ya, di samping memang ada kompetensi-kompetensi lain tentu saja yang perlu dikuasai nanti oleh siswa. Ya. Nah, itu. Nah, slide yang berikutnya itu kita ambilkan literasi digital. Ya, itu sumbernya adalah dari Information Communication Technology Literacy. Ya. Literasi dan kompetensi ini masih agak terkait dengan kompetensi abad 21. Jadi kita lihat di situ saya slide setelah ini itu kita lihat ada nomor 4 itu literasi ICT. Ini di versi yang berbeda dengan yang gambar tadi. Saya hanya menunjukkan bahwa literasi digital itu memang sangat diperlukan di saat ini dengan melihat perkembangan teknologi digital yang sekarang ini. Nah, sekarang bagaimana kita dari sisi guru? Slide selanjutnya, maka kita lihat definisi literasi digital. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu search di Google, saya kira ada banyak sekali definisi literasi digital. Ini saya ambilkan salah satu yang populer dan yang komprehensif saya kira. Itu dari American Library Association. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan menggunakan TIK. Ya, Bapak Ibu sudah paham semua TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Jadi teknologi yang sedang berkembang saat ini untuk apa? Untuk mencari. Yang pertama mencari. Ya. Yang kedua mengevaluasi. Yang ketiga membuat, dan yang keempat mengkomunikasikan. Ya.
Itu apa? Konten atau informasi digital. Itu. Jadi kemampuan para guru dalam mencari konten digital, kemudian dalam mengevaluasi ya, baik guru valid, tidak valid, hoax atau enggak dan sebagainya. Kemudian membuat karena mau tidak mau kita sebagai guru bidang studi, guru mapel itu tentu harus bisa membuat ya konten digital. Dan yang keempat adalah mengkomunikasikan, mendistribusikan, men-sharing konten digital yang bisa tadi kita cari, bisa tadi kita buat sendiri dan sebagainya. Itu kita harus bisa mengkomunikasikan. Nah, di slide yang berikutnya saya highlight ada 4 itu ya, ada 4. Nah, saya tidak akan sampai ke detail tool-toolnya ya, tool-tool, karena untuk melakukan 4 hal itu tentu dibutuhkan tool ya. Tool itu kalau zaman sekarang saya kira sangat banyak sekali tersedia di internet ya, baik yang gratisan maupun yang berbayar ya. Tetapi saya ingin menunjukkan dulu dari keempat itu objeknya apa? Objeknya itu adalah konten digital. Konten digital. Kita mencari segala sesuatu itu apa? Nah, yang kita cari adalah konten digital. Ya, karena yang kita bahas adalah literasi digital. Ya, mengevaluasi, apa yang kita evaluasi? Konten digital. Yang kita buat apa? Konten digital. Apa yang kita share? Konten digital. Maka selanjutnya akan kita lihat konten digital itu apa sebenarnya. Nah, di slide itu Bapak Ibu, konten digital memang luas sekali ya Bapak Ibu konten digital, tapi karena kita para guru maka saya akan membatasi konten digital di sini itu adalah yang kita pakai untuk pembelajaran. Jadi yang kita pakai untuk pembelajaran ya. Jadi tidak sembarang konten digital. Nah, konten digital untuk pembelajaran itu adalah segala sesuatu ya, segala sesuatu dalam format digital ya. Kita tahu ya Bapak Ibu, dalam format digital ya, lawannya non digital ya. Kalau kertas bisa kita pegang itu non digital. Kalau digital ya berarti kita proses di dalam komputer ya. Baik berupa teks ya, berupa gambar, berupa suara, berupa animasi, berupa video dan lain-lain ya. Kalau ada format digital yang di luar itu monggo. Yang berisi pesan. Pesan itu informasi, message ya. Message itu adalah informasi materi pembelajaran yang gunanya adalah untuk mempermudah proses belajar mengajar. Jadi endingnya adalah ini. Jadi konten digital yang kita maksudkan di sini adalah segala sesuatu apa aja ya, gambar, suara, video untuk mempermudah proses belajar mengajar. Nah, itu ya Bapak Ibu ya kuncinya ya. Jadi biasa kalau kita paham teks, gambar, suara, animasi, video itu kita biasa menyebut multimedia Bapak Ibu ya. Multimedia, jadi media kombinasi dalam jumlah banyak dalam arti lebih dari 2 ya Bapak Ibu ya. Nah itu, tapi endingnya adalah untuk mempermudah proses belajar mengajar ya. Ketika kita nanti mencari, menemukan atau bahkan membuat sendiri ya, sebelum kita sharing, sebelum kita komunikasikan ke siswa kita, maka ada 2 hal ya yang perlu kita perhatikan dalam hal kualitas ya, konten digital atau multimedia tadi ya, untuk memastikan bahwa
konten digital itu memang dapat mempermudah proses belajar mengajar. Yang pertama adalah akurasi dari pesan atau informasi atau dari materi, ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru, ya, bidang mapel tertentu ketika membuat materi, ketika mencari materi, kita mendapatkan materi, maka judgement Bapak Ibu sendirilah yang berperan apakah konten itu akurat, betul, atau salah, ya. Ini sepenuhnya adalah tanggung jawab Bapak Ibu guru, ya, karena Bapak Ibu guru, ya, adalah guru yang profesional, artinya memang paham betul bahwa materi yang akan saya berikan ke siswa itu adalah akurat, tidak salah. Bapak Ibu, akurat itu tidak salah, jadi tidak menyesatkan, Jadi Bapak Ibu yang guru, mungkin guru matematika, maka Bapak Ibu guru matematika itu yang tahu persis apakah rumus yang saya pakai itu betul atau salah, kontennya betul atau salah. Itu adalah akurasi, ya, akurasi. Itu syarat utama, syarat yang pertama, kualitas itu. Ya. Nah, yang kedua itu adalah sarana medianya yang akan mentransfer pesan itu adalah efektif. Ini Bapak Ibu, ya. Saya kasih contoh yang simpel saja. Ketika saya membuat PowerPoint, ya, saya sebagai guru matematika misalnya, saya sudah membuat materi dengan rumus yang betul. Tetapi ketika PowerPoint itu fontnya saya bikin sangat kecil sehingga sulit dilihat oleh siapapun, nah maka kualitas yang kedua media itu tidak efektif dan itu kualitasnya kurang baik. Maka syarat efektivitas dari media itu tidak terpenuhi. Jadi ada dua yang perlu saya tekankan di sini, bahwa kualitas konten digital atau multimedia itu yang pertama dan yang paling utama itu adalah akurasi konten atau akurasi pesan atau akurasi materi. Yang kedua adalah efektivitas media, ya. Kita bikin video misalnya, videonya kontennya sangat bagus, sangat mengena, betul, nggak ada salahnya. Tetapi penyajiannya itu sulit ditangkap. Mungkin suaranya sangat kecil atau mungkin gambarnya sangat kecil juga, jelek, warnanya jelek dan sebagainya, sehingga sulit dipahami. Maka konten yang betul itu tidak akan sampai secara efektif ke siswa. Gitu ya Bapak Ibu, ya. Ini adalah asumsi multimedia. Jadi konten digital yang tadi kita bahas itu tidak lain adalah multimedia. Ketika kita menyajikan materi pembelajaran melalui multimedia, maka ada asumsi yang harus kita pahami. Ada 3 asumsi. Yang pertama adalah dual kanal, Bapak Ibu. Jadi materi-materi multimedia itu hanya bisa ditangkap melalui 2 indera, mata dan telinga, Bapak Ibu, ya. Sampai saat ini masih belum memungkinkan penciuman bau, masih belum. Jadi belum melalui hidung. Jadi hanya mata dan telinga. Yang kedua adalah asumsi limited capacity. Bapak Ibu, siswa kita itu sebagai manusia pada umumnya itu mempunyai kapasitas memori yang terbatas, ya, limited capacity. Jadi kita perlu bijaksana kalau menyajikan materi, jangan terlalu banyak seketika. Jadi harus sedikit demi sedikit, karena kapasitas memori anak didik kita itu terbatas. Rata-rata, ya, rata-rata seperti itu, ya.
asumsi yang ketiga adalah limited active processing. Active processing. Jadi ketika kita nanti menyajikan materi multimedia, maka yang paling efektif itu adalah siswa diajak untuk aktif belajar. Aktif belajar. Jadi tidak hanya sekedar ya mungkin hanya melihat, mungkin lama-lama ngantuk dan sebagainya, tapi perlu ada interaksi, perlu interaktif. Itulah tiga asumsi. Slide berikutnya. Nah Bapak Ibu, yang tidak bisa kita abaikan juga, ketika Bapak Ibu guru menyajikan materi multimedia kepada siswa kita, maka sebenarnya Bapak Ibu ya, sebenarnya ada 3 beban kognitif di pikiran siswa kita. Ada 3 beban kognitif. Ya mungkin disadari atau tidak disadari, itu kenyataannya itu adalah seperti itu. Apa 3 beban itu? Yang pertama adalah essential processing, pemrosesan yang penting. Ini adalah beban memori yang dipakai oleh siswa untuk memahami materi-materi yang penting, ya, esensi. Ya. Ketika kita menyajikan materi pokok, nah, maka itu diproses oleh memori sebagai essential processing. Yang kedua adalah generative processing, yaitu pemrosesan kognitif yang lebih mendalam, ya, yang lebih mendalam dari materi pokok. Jadi pengembangan dari materi pokok. Nah, processing yang pertama dan yang kedua itu oke, itu memang diperlukan oleh siswa. Tetapi ingat Bapak Ibu, ada processing yang ketiga. Ini yang sering kita guru tidak menyadari. Ada yang namanya extraneous processing. Apa itu? Itu pemrosesan yang tidak relevan dengan materi yang kita sajikan. Ya, itu. Jadi misalnya kita memberikan suatu multimedia, materinya adalah mungkin tentang elektronika, kemudian tiba-tiba di situ kita ikuti animasi-animasi dengan animasi kupu-kupu misalnya. Nah, kupu-kupu itu tidak ada relevansinya dengan elektronika. Maka animasi kupu-kupu itu disebut sebagai extraneous processing. Itu nggak bisa, kalau itu kita munculkan di layar komputer, itu nggak bisa dihindari oleh siswa. Siswa mau nggak mau tetap melihat yang namanya animasi kupu-kupu. Tetapi animasi kupu-kupu itu tidak mendukung elektronika. Jadi itu menambahi beban memori siswa yang kita sebut dengan extraneous processing. Nah Bapak Ibu, itu perlu kita pahami ketika nanti kita mengkomunikasikan konten digital kita kepada siswa. Ada 3 cara ya Bapak Ibu yang bisa kita optimalkan agar penyajian multimedia kita itu efektif ya. Coba slide yang berikutnya tolong. Nah, oke, Bapak Ibu yang pernah membaca bukunya Meyer ya, Multimedia Learning, saya kira sudah tidak asing lagi dengan beberapa istilah yang ada di situ. Itu dikenal dengan Multimedia Learning Principle atau prinsip multimedia untuk pembelajaran. Nah sebenarnya kita bagi menjadi 3 ya, ada 3 kolom. Kolom yang pertama yang namanya extraneous processing, itu yang tidak kita kehendaki, itu harus ditekan, harus dikurangi sesedikit mungkin ya. Maka ada prinsip yang namanya contiguity ya, contiguity. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, ada temporal contiguity, ada spatial contiguity. Jadi kalau Bapak Ibu menyajikan gambar, kemudian ada penjelasan dari gambar itu, maka keduanya harus berdekatan.
supaya memorinya tidak terbuang sia-sia. Oke, katakanlah gambarnya di halaman pertama, penjelasannya di halaman berikutnya, itu sudah menambah beban memori karena jauh, Ya, itu kita hindari. Jadi harus sedekat mungkin. Ya. Kemudian ada prinsip koherensi. Jadi ketika kita menyajikan apa saja yang ada di multimedia kita, itu semuanya harus koheren, harus terpadu. Ya. Tidak ada komponen yang di luar dari materi yang sedang kita bahas. Kemudian ada signaling, ada penandaan, mana materi-materi yang penting, mana yang kurang penting, dan di situ juga ada redundancy, berlebihan. Ya. Multimedia, ada gambar, ada suara, ada video, itu kalau terlalu banyak, Bapak Ibu, itu juga enggak efektif juga. Jadi harus pas, ya, jangan terlalu berlebihan. Nah, yang kolom yang tengah itu adalah essential processing, itu harus kita manage sedemikian rupa sehingga materi-materi yang penting itu bisa mudah ditangkap, ya, oleh siswa. Segmenting. Jadi kalau materinya banyak, maka kita harus potong-potong kecil-kecil sehingga mudah dipahami, ya. Tadi ada asumsi limited capacity tadi. Jadi harus kita potong-potong. Nah, jadi kalau misalnya katakanlah kita punya video durasinya 1 jam, nah tentu kurang pas kalau kita berikan langsung begitu saja 1 jam video itu silakan ditonton, maka nanti bisa-bisa siswa itu akan ngantuk, ya, juga kurang fokus. Ya. Oleh karena itu harus kita potong-potong, mungkin per topik. Jadi mungkin per 10 menit atau per 7 menit kita potong, terus kita beri aktivitas. Siswa kita minta untuk membahas, memberi komentar dari potongan video itu. Kita kasih pertanyaan, kita evaluasi. Kemudian kita masuk ke potongan yang berikutnya. Maka itu akan jauh lebih efektif daripada kalau sekaligus siswa kita suruh nonton video 1 jam. Ya, itu segmenting. Pre-training itu bagaimana kalau kita menyajikan suatu materi yang sulit, yang kompleks, itu kita awali, ya. Nah, pre-training kita kasih info awal, info pendahuluan sebelum masuk ke materi yang kompleks. Itu kita kasih introduction dulu. Oh, nanti kita ini bahas ini, materinya ini dan sebagainya. Yang ketiga, modality, Bapak Ibu. Apa itu modality? Bapak Ibu, tadi asumsi tadi kan ada dual kanal itu, ya, dual kanal. 2 indera yang kita pakai untuk menangkap multimedia. Nah, 2 indera, mata dan telinga, itu masing-masing mempunyai keterbatasan. Mata misalnya, kita tidak bisa memaksakan siswa untuk melihat, ya, melalui mata sesuatu di layar yang secara serentak jumlahnya banyak. Sulit, ya. Normalnya adalah sulit. Oke, katakanlah kita menyajikan ada animasi, kemudian di situ ada tulisan, kemudian ada gambar lain. Agak sulit siswa untuk memahami teks-teks yang harus dilihat oleh mata. Kita bandingkan aja kita sendiri, ya Bapak Ibu. Kalau kita nonton film, ya, film barat katakanlah, atau katakanlah film India yang ada teks terjemahannya, kadang-kadang kita terlalu fokus pada adegan, kita miss melihat teksnya, ya. Itu wajar karena memang mata kita punya keterbatasan, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita menyajikan suatu materi visual, ya, jangan terlalu banyak, ya. Nah, kalau memang butuhnya banyak, maka sebagian itu harus kita alihkan ke telinga, harus kita narasikan, ya. Maka beban mata itu menjadi berkurang dan sebagian dilewatkan ke telinga. Nah, itu akan lebih efektif. Jadi 2 indera itu akan bekerja bersama-sama
salah satu tidak overload, maka seperti itu akan lebih efektif ya. Kemudian yang kanan itu adalah bagaimana generative processing itu kita tonjolkan, kita tingkatkan. Multimedia Bapak Ibu ya, teks, gambar itu tentu akan lebih mudah dipahami daripada teks saja. Kemudian personalization itu ada, kita sapa siswa kita. Jadi kalau kita menyajikan materi pembelajaran itu cara ngomongnya itu jangan seperti kalau kita membuat naskah akademik, jurnal atau artikel ilmiah, enggak seperti itu. Ya kayak biasa kita ngajar di kelas ya, kita personalisasi, kita sapa siswa kita sehingga siswa itu merasa nyaman, merasa mudah belajar. Interaktiviti yang terakhir Bapak itu penting agar aktif processing, jadi siswa itu harus kita ajak aktif, kita ajak untuk berpartisipasi. Yang terakhir Bapak Ibu, mungkin nanti bisa tanya jawab, kesimpulan. Jadi para guru ya di sini adalah guru-guru SMA, tapi sebenarnya para guru siapa aja termasuk para dosen ini juga berlaku ini dituntut untuk menguasai kompetensi literasi digital. Mau tidak mau ini dituntut karena memang sudah zamannya Bapak Ibu, udah zamannya teknologi sekarang ini, agar dapat mengantarkan para siswa menghadapi tantangan masa kini melalui pembelajaran abad 21. Itu ya Bapak Ibu, karena memang tuntutannya itu sudah berbeda. Zaman kita sekolah SD, SMA dulu itu beda dengan sekarang Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, kompetensi literasi digital tersebut antara lain ada 4 ya tadi: mencari, mengevaluasi, membuat dan mengkomunikasikan konten digital. Ya, konten digital itu apa? Saya batasi khusus untuk pembelajaran. Jadi konten digital bisa berupa teks ya. Jadi tidak harus campuran, harus ada semua ya Bapak Ibu ya. Teks bahwa kita membalas WA ya dari siswa kita itu adalah dalam rangka kita membuat konten digital. Kita membalas WA, kita membalas blog kita membalas Facebook ya itu adalah membuat konten digital ya. Teks berupa gambar ya, suara, animasi, video dan lain-lain atau multimedia itu ya yang dapat digunakan untuk mempermudah proses belajar mengajar. Oke. Baik Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk materi pematik dari saya. Selanjutnya monggo kalau ada pertanyaan, diskusi dan sebagainya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.